tweet yang menyatakan bahwa Denny Siregar ditangkap, mungkin itu lebih condong ini sikap yang partisan. Imaji bahwa anak kecil itu bisa menjadi martir buat agama. Halo pemirsa Tagar TV, jumpa lagi dengan saya Afi. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan peneliti dari LIPI, Bapak Wasisto Raharjo Jati. Kita akan bertanya mengenai hal-hal yang RUU HIP, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila, itu kan sudah dinyatakan ditunda pembahasannya, tapi masih ada kelompok-kelompok yang terus saja melakukan demonstrasi. Nah, kita ingin membahas itu. Tapi untuk yang pertama ini kita akan membahas trending Twitter hari ini dengan tanda pagar tangkap Denny Siregar. Ada apa itu? Tapi sebelumnya saya ingin menyapa Pak Wasisto. Halo Pak Wasisto. Halo Mbak Afid, kawan-kawan di Tagar News dan pemirsa, apa kabar semuanya di tanah air? Sehat-sehat selalu kan? Amin, mudah-mudahan. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami Tagar, Pak Wasisto. Sama-sama. Mengenai trending Twitter hari ini, itu nomor 1 tangkap Denny Siregar. Jadi itu pada awalnya Denny Siregar itu menulis di Facebook dengan judul "Adik-adikku calon teroris" gitu ya. Jadi Denny mengomentari sebuah foto anak-anak itu diajak demo, disuruh pegang bendera hitam putih bertuliskan kalimat tauhid. Bendera yang kalau di Arab Saudi itu dinyatakan ilegal, terlarang karena itu bendera teroris. Nah, kemudian itu ada beberapa pihak di Tasikmalaya mempermasalahkan itu, melaporkan Denny ke polisi dan juga melakukan demonstrasi. Mereka tidak terimalah gitu ya anak-anak disebut calon teroris. Tapi kalau Pak Wasisto melihat bendera itu ya, bendera hitam putih itu kan kita serba salah gitu ya kalau melihatnya. Itu kan kalimat suci, kita juga nggak berani. Tapi di Arab Saudi sendiri yang tempatnya pusatnya Islam itu disebut bendera teroris. Nah ini Pak Wasisto melihatnya supaya kita masyarakat itu nggak salah gitu. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Mbak Afi. Sebenarnya kalau kita membaca bendera tauhid yang ada, itu memang menunjukkan banyak perdebatan. Dan yang pertama jadi sumber debat itu adalah bendera tauhid itu identik dengan HTI atau misalnya kelompok-kelompok teroris misalnya ISIS yang itu menggunakan bendera yang sama. Nah, tapi yang perspektif kedua itu lebih melihat sebagai bendera Khalifatullah Islam. Karena dulu konon katanya Rasulullah menggunakan bendera itu sebagai bentuk perjuangan memperluas ajaran Islam di Jazirah Arab dan sekitarnya. Nah, terkait dengan tagar atau tweet yang menyatakan bahwa Denny Siregar ditangkap, mungkin itu lebih condong ini sikap yang partisan dan bias. Karena kita tahu bahwa selama ini Denny Siregar adalah seorang buzzer yang kita tahu semua bahwa beliau ini condong pro pemerintahan, sedangkan yang dipermasalahkan beliau adalah mereka yang selama ini identik dengan kritik terhadap pemerintahan. Nah, saya pikir di sini bukan pemaknaannya sebagai teroris atau tidak, tapi ini lebih pada condong pada penyerangan pada figur, Mbak dan teman-teman. Jadinya yang bisa kita simpulkan di sini ini lebih condong tuduhan yang terpolitisasi sebenarnya. Karena tapi kalau karena begini, manakala kita menuduh seseorang dengan tuduhan identitas atau agama, itu
seringkali tidak dilengkapi dengan argumen-argumen yang itu meyakinkan. Artinya ini lebih pada pembentukan sikap hitam dan putih yang itu tentu saja orang banyak memiliki multi tafsir di dalamnya. Nah, di sini kita melihat bahwa ini sengaja untuk di blow up menjadi sebuah isu. Tapi kita melihat anak-anak diajak demo ya Pak ya. Anak-anak diajak demo, kemudian disuruh pegang-pegang bendera hitam putih bertuliskan kalimat tauhid. Nah kita itu melihat bendera itu sesuatu yang wajar atau biarkan saja atau gimana ya? Kan ngeri gitu kalau identik dengan teroris bendera itu. Sebenarnya kalau kita berbicara bendera itu kan bagian dari identitas sebuah bangsa, Mbak. Dan itu menunjukkan adanya sisi bahwa kita terikat dan apa itu istilahnya mengikat diri terhadap suatu teritorial yang itu diwujudkan dalam bendera itu. Nah, kalau kita kemudian menggunakan perspektif ini untuk melihat anak-anak yang menggunakan bendera tersebut, ini jelas menimbulkan perdebatan juga, karena bendera yang diakui di Indonesia kan yang nasional kan merah putih. Tapi kalau ada bendera selain itu yang itu tidak, maksudnya yang itu belum ada di konstitusi, mungkin itu kurang elok Mbak sebenarnya untuk dilakukan. Karena ya Iya, kan anak-anak diajak demo disuruh megang-megang bendera hitam putih itu aparat juga tidak punya wewenang untuk melarang ya. Melarang pun akan salah ya Pak ya. Ini yang dimasukkan bendera yang hitam putih tadi kan Mbak ya? Iya, itu kan di Arab Saudi kan disebut bendera teroris. Kok di Indonesia kok bebas gitu loh, dikibar-kibarkan di mana-mana. Apa itu nggak mengerikan untuk masa depan Indonesia? Saya pikir kan kalau kita melihat bendera yang itu dipakai anak kecil dan itu dikibarkan di mana-mana, itu kita bisa melihatnya itu sebagai respon terhadap dominasi kelompok-kelompok Islam yang telah ada. Kita tahu bahwa NU juga punya bendera, yang lain juga punya bendera, jadi ini lebih pada condong kayak seperti Kelompok ormas. ya, jadi ini lebih condong pada sikap terhadap dominasi tertentu. Itu satu. Jadi kita tahu bahwa jadi yang ingin saya sampaikan adalah jadi kelompok-kelompok Islam konservatif itu menggunakan identitas itu untuk menunjukkan bahwa mereka lah yang sebenarnya representasi dari Islam yang murni daripada mereka yang selama ini eksis di Indonesia misalnya. Jadi itulah yang kenapa kemudian anak-anak itu dikader supaya mereka juga bahwa saya Islamnya lebih murni daripada mereka yang di pesantren misalnya. Itu satu. Jadi itu lebih pada respon terhadap dominasi kelompok-kelompok Islam tertentu yang sudah hadir lama di Indonesia. Yang kedua itu menunjukkan bahwa kalau anak-anak itu memang bukan sengaja juga sih, dikonstruksikan sebagai nanti martir untuk agama. Karena kita tahu bahwa kalau kita membaca kasus-kasus pergolakan agama di Arab misalnya, banyak anak itu juga menginginkan hal yang sama. Itu misalnya pakai bendera Palestina atau bendera-bendera lain. Bahkan di negara-negara yang itu dulu dijajah ISIS misalnya, itu juga pakai bendera tauhid. Nah, mungkin yang menjadi bayangan kita, ini bisa sangat bisa tidak, mungkin itu menjadi semacam imaji bahwa anak kecil itu bisa menjadi martir buat agama. Iya. Nah, yang ketiga, itu menunjukkan bahwa sejak dari kecil, anak-anak kecil di Indonesia sudah didoktrin dalam sisi agama. Yang itu
tentunya kalau kita tidak memahami itu secara substantif, itu juga nanti menimbulkan persepsi yang bias juga dalam niat agama itu sendiri, Mbak, dan kawan-kawan pemirsa. Kan HTI yang dilarang itu juga pakai bendera itu ya Pak ya. Iya. Tapi itu tidak otomatis bendera itu dilarang beredar ya. Karena kalau dilarang nanti mereka marah karena itu kebanggaan agama gitu kan. Sebenarnya begini Mbak, kalau kita melihat bendera hitam putih itu memang kalau kita kaitkan dengan organisasi tertentu misalnya kayak HTI itu memang di beberapa negara dilarang. Maksudnya atau iya. HTI sudah menjadi organisasi terlarang di Indonesia, tapi kenapa kok benderanya itu bebas gitu loh, berkibar-kibar? Kenapa nggak dilarang sekalian bendera itu? Soalnya identik dengan teroris gitu. Nah, karena begini Mbak, karena kenapa bendera itu masih ada? Karena masih banyak juga figur-figur populis yang menggunakan bendera itu sebagai perjuangan. Misalnya kita tahu bahwa berbagai macam tokoh-tokoh yang di balik bendera itu adalah pemimpin yang selama atau tokoh-tokoh yang selama ini mengatasnamakan Islam. Nah, dan mereka juga punya masa di bawahnya. Dan ini yang menyebabkan persebaran bendera itu sulit untuk dicegah karena terafiliasi dengan para tokoh-tokoh seperti itu, Mbak. Jadi ini yang menyebabkan agak menantang juga, maksudnya agak riskan juga gitu loh, karena kalau kita makin melarangnya itu maka semakin besar pengaruhnya. Gitu, Mbak. Tapi kalau dibiarkan itu akan semakin besar pula. Nah, di sini saya pikir ada perlu peran dari pemerintah atau dalam hal ini Kementerian Agama untuk bisa mengatur itu karena begini, kalau ada kita membiarkan satu identitas tertentu itu menguasai ruang publik, itu akan menimbulkan sikap resistensi pula di daerah lain. Misalnya nanti bisa saja muncul nanti bendera-bendera lain yang itu mengatasnamakan identitas yang berbeda. Ini kan bisa memunculkan misalnya konflik lagi kan seperti tahun-tahun 2000-an yang itu memakan banyak korban gitu Mbak. Tadi kembali ke Denny Siregar, dia kan menyampaikan kekhawatirannya ya melihat anak-anak itu pegang bendera-bendera itu. Apakah tepat penilaian Denny Siregar bahwa kalau kecil dan bendera-bendera itu kalau akan jadi teroris gitu? Saya pikir kalau kita melihat sesuatu isu yang itu kemudian langsung menjustifikasi tanpa ada bukti, itu juga nanti menimbulkan disinformasi di kalangan masyarakat juga, Mbak. Artinya ketika kita berusaha untuk mendalilkan tertentu, tapi kita tidak punya semacam entah itu pembuktian yang bahwa itu benar, itu juga akhirnya akan memunculkan reaksi yang balik gitu loh Mbak. Nah, saya pikir kalau tuduhan teroris dan lain sebagainya mungkin itu lebih condong merupakan sikap dari kelompok-kelompok tertentu daripada sikap secara nasional secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini justifikasi teroris sendiri juga debatable juga dalam kajian riset, Mbak. Karena teroris itu bisa juga dia membela kepentingan yang tertindas, tapi dengan cara kekerasan gitu loh, Mbak. Tapi dia juga bisa diartikan sebagai kelompok atau individu yang berusaha untuk mencari kekuasaan dengan cara kekerasan. Nah, ada dua perspektif lah nih kalau kita melihat justifikasi sebagai teroris ini yang mana dulu nih Mbak. Jadi kesimpulannya adalah kita jangan sampai jatuh pada justifikasi yang itu sifatnya
bias karena kalau kita melihat sesuatu ilmu kajian sosial itu benar tidaknya itu relatif, tapi itu bisa kelola apabila kita mempunyai semacam bukti-bukti pendukung, gitu Mbak. Kalau Pak Wasisto melihat, apakah benar pendidikan kita dikuasai kaum radikalis? Apakah benar Indonesia itu berpotensi akan menjadi Afghanistan gitu? Kalau kita lihat kajian-kajian riset terbaru tentang itu, memang itu menimbulkan banyak tanda tanya kan. Bagaimana nasib Indonesia ke depan? Nah, beberapa pengamat di luar negeri itu sudah melabeli Indonesia itu sudah mengalami demokrasi yang regresif atau mengalami kemunduran dalam demokrasi. Indikatornya apa? Proteksi terhadap minoritas itu menurun dari tahun ke tahun dan kebebasan berekspresi juga menurun. Nah, terkait tadi dengan adanya apakah kurikulum pendidikan kita itu konon katanya dikuasai oleh kelompok-kelompok Islam tertentu atau kelompok agama tertentu. Mungkin kalau kita lihat secara kualitatif, kita bisa berargumen itu Mbak. Jadi sekarang ini banyak sekolah negeri yang itu mengharuskan siswanya atau siswinya pakai pakaian muslim misalnya, atau menggunakan jilbab atau celana panjang atau misalnya Cadar. Ya, cadar dan sebagainya. Nah, kalau yang kita tangkap itu bisa dimaknai meningkatnya religiositas dalam pendidikan. Artinya sekarang ini pendidikan di tanah air itu sedang terpengaruh dengan semakin intensnya religiositas di ruang publik, yang itu kemudian mengharuskan pendidikan harus selaras dengan agama. Yang kedua, kita bisa melihat kalau bahwa agama di konteks Indonesia itu adalah ideologi yang hidup. Jadi kita sejak tahun 65 kita tidak lagi mengenal kanan dan kiri. Dan agama itu tetap hidup. Nah, bayangan saya adalah ketika kelompok-kelompok agamis itu belum bisa memenangkan kontestasi politik formal, cara yang mudah dilakukan adalah mereka menguasai politik informal. Dan ini terjadi sekarang, Mbak. Jadi yang muncul sekarang ya meningkatnya, kalau bahasa saya bukan meningkatnya radikalisme atau konservatisme, tapi lebih sekarang tarafnya lebih condong meningkatnya religiositas di kalangan masyarakat. Jadi masyarakat itu kemudian melihat agama itu tidak lagi sekedar ajaran yang sifatnya private, tapi lebih melihatnya pula sebagai yang panduan dalam melihat sesuatu tertentu, Mbak.